Video kali ini kita akan melihat dan mengkaji tentang pengumuman Presiden Donald Trump baru-baru ini tentang tarif 10% pada impor Cina yang akan berlaku pada tanggal 1 Februari tahun 2025, mengikuti deklarasi sebelumnya untuk mengenakan tarif 25% pada impor dari Kanada dan Meksiko. Kemudian kita juga akan membahas maksud Uni Eropa memperbarui sanksi terhadap Rusia, dan menyetujui rencana untuk mencabut beberapa sanksi terhadap Suriah. Dan menggali akar permasalahan Amerika dan Kanada, yang membuat Kanada melakukan hal yang tidak terpikirkan terhadap Amerika Serikat. Pengumuman Presiden Donald Trump baru-baru ini, tentang tarif 10% pada impor Cina, yang akan berlaku pada tanggal 1 Februari tahun 2025, mengikuti deklarasi sebelumnya, untuk mengenakan tarif 25% pada impor dari Kanada dan Meksiko. Langkah-langkah ini adalah bagian dari strategi pemerintahannya, untuk mengatasi masalah seperti perdagangan ilegal, imigrasi, dan perdagangan narkoba, khususnya masuknya fentanyl ke Amerika Serikat. Pemerintah China telah menekankan kerugian bersama dari perang dagang, dengan menyatakan bahwa tidak ada pemenang dalam perang tarif, dan memperingatkan bahwa tindakan tersebut dapat menyelamatkan semua pihak tanpa cedera. Tarif 25% yang dari Amerika untuk Kanada dan Meksiko, telah memicu reaksi keras dari kedua negara. Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau telah mengindikasikan bahwa Kanada akan menanggapi tarif ini, dengan menekankan sumber daya energi penting negara tersebut, yang dibutuhkan oleh ekonomi Amerika Serikat. Perdana Menteri Ontario Doug Ford, menggambarkan tarif ini sebagai deklarasi perang yang mengumumkan tindakan pembalasan, termasuk memboikot alkohol buatan Amerika, dan menargetkan produk dari daerah yang dikuasai Partai Republik di sektor otomotif. Perusahaan seperti Volkswagen, telah menyatakan kekhawatiran atas dampak ekonomi potensial dari tarif ini. Volkswagen yang mengoperasikan pabrik manufaktur yang signifikan di Pua, Meksiko, memperingatkan bahwa tarif akan merugikan konsumen Amerika, dan industri otomotif global yang mengadvokasi perdagangan bebas dan adil. Sebagai tanggapannya, China telah secara diam-diam meningkatkan tindakan balasannya selama beberapa bulan terakhir, atas inisiatif IVES yang sebagian besar tidak diperhatikan oleh Barat. Langkah-langkah ini melibatkan pelarangan ekspor elemen tanah jarang yang penting, bahan baku untuk teknologi dan produksi pertahanan ke Amerika Serikat. Selain itu, China juga telah mengurangi impor minyak dari Amerika Serikat, yang menargetkan komponen penting dari perdagangan bilateral, dan kini telah mengenakan tarif yang melampaui 74,9% pada produk-produk Amerika tertentu, sehingga sangat mengintensifkan sengketa perdagangan yang sedang berlangsung. Tarif ini telah diperluas untuk mencakup impor dari Uni Eropa, Jepang, dan Taiwan, yang menggambarkan perlawanan strategis China yang luas, terhadap apa yang dipandangnya sebagai permusuhan ekonomi. Dalam video ini, kami menyelidiki secara spesifik tindakan pembalasan ini, dan menilai dampak potensialnya. Kami akan menyelidiki latar belakang tindakan ini, dan dampak luasnya terhadap ekonomi global, termasuk dampak khusus bagi ekonomi Amerika Serikat, Uni Eropa, dan negara-negara besar lainnya. Mari kita mulai dengan memeriksa tindakan tarif yang dilakukan oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, dan Taiwan terhadap China yang memicu kenaikan ini. Ketegangan selain tarif 10% baru-baru ini, pemerintah Biden mengumumkan kenaikan tarif yang signifikan pada berbagai impor China, untuk melawan apa yang dianggapnya sebagai praktik perdagangan yang tidak adil. Tindakan utama termasuk dalam upaya untuk melindungi industri otomotif Amerika Serikat dari pesaing China, yang disubsidi Amerika Serikat telah secara signifikan meningkatkan tarif kendaraan listrik buatan China. Mulai akhir tahun 2024 tarifnya telah meningkat dari 25% menjadi 100%, yang mengakibatkan total bea masuk sebesar 25%. Alasan dibalik kenaikan dramatis ini, adalah untuk melindungi produsen dalam negeri dari harga agresif EVs China, yang telah diuntungkan dari subsidi pemerintah. Dengan membuat impor China kurang kompetitif, pemerintah Amerika Serikat bertujuan untuk menciptakan lapangan bermain yang lebih setara, bagi pembuat EV Amerika seperti Tesla, Rivian, dan pemain baru lainnya di sektor yang berkembang pesat, mengakui pentingnya strategis teknologi baterai.
Amerika Serikat juga menargetkan lithium-ion baterai EV, menaikkan tarif dari 7,5% menjadi 25%. Langkah ini sangat penting karena baterai merupakan bagian besar dari biaya kendaraan listrik. Dengan menggunakan tarif ini, Amerika Serikat bermaksud untuk memberi insentif pada produksi baterai dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan pada baterai Cina, pemasok yang mendominasi pasar global untuk pembuatan baterai dan mineral penting, seperti litium kobalt dan nikel. Upaya ini juga sedang dilakukan untuk mengembangkan rantai pasokan lokal, untuk bahan-bahan penting ini yang selanjutnya memperkuat sektor energi bersih domestik semikonduktor, dan teknologi industri semikonduktor telah menjadi titik fokus dalam ketegangan perdagangan yang sedang berlangsung, karena Amerika Serikat berusaha mengatasi kekhawatiran atas dominasi Cina dalam rantai pasokan teknologi. Tarif pada semikonduktor yang diimpor dari Cina akan meningkat 2 kali lipat dari 20,5% menjadi 50% pada tahun 2025. Langkah ini dirancang untuk mendorong produksi semikonduktor dalam negeri, dan mengurangi kerentanan di area teknologi kritis. Kenaikan tarif semikonduktor sejalan dengan inisiatif yang lebih luas, seperti Undang-Undang Chip dan Sains, yang menyediakan pendanaan untuk fasilitas manufaktur chip yang berbasis di Amerika Serikat. Dengan menargetkan sektor ini, Amerika Serikat bertujuan untuk mempertahankan kepemimpinan teknologi, sambil mengatasi masalah keamanan yang terkait dengan ketergantungan pada Cina. Komponen yang dibuat dari produk medis dan alat pelindung diri. Tarif bea masuk untuk produk medis termasuk jarum suntik, dan jenis alat pelindung diri tertentu, juga akan naik secara signifikan. Bea masuk untuk jarum suntik sebelumnya tarif bea masuk bebas, akan naik menjadi 50% pada tahun 2025. Tarif serupa untuk respirator dan masker wajah tertentu akan meningkat dari 0 hingga 25%. Langkah-langkah ini yang mempengaruhi impor China senilai sekitar 18 miliar dolar, menggarisbawahi komitmen pemerintah Amerika Serikat untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan medis buatan luar negeri. Amerika Serikat juga menargetkan sektor energi terbarukan, sebagai bagian dari strategi tarifnya. Tarif sel surya yang diimpor dari Cina, telah berlipat ganda menjadi 50%, sebuah langkah yang bertujuan untuk mendukung bisnis energi bersih, dan mendorong pertumbuhan manufaktur tenaga surya dalam negeri. Selain itu, tarif untuk mineral penting seperti grafit alami, dan magnet permanen akan naik menjadi 25% pada tahun 2026. Bahan-bahan ini penting untuk teknologi energi terbarukan, termasuk turbin angin dan kendaraan listrik motor. Dengan mengenakan tarif ini, Amerika Serikat berupaya memperkuat rantai pasokan domestiknya, dan mengurangi ketergantungan pada ekspor Cina. Untuk kemajuan energi bersih, Uni Eropa juga telah mengambil langkah tegas dalam menanggapi dugaan praktik perdagangan tidak adil Cina. Mulai Oktober pada tanggal 31 Desember tahun 2024, Uni Eropa menerapkan tarif sebesar 7,8% hingga 35,3% untuk kendaraan listrik Cina, selain bea masuk impor mobil standar sebesar 10%, yang secara efektif meningkatkan tarif tertinggi menjadi 45,3%. Hal ini menyusul penyelidikan terhadap subsidi untuk produsen kendaraan listrik Cina, yang menurut Uni Eropa merugikan produsen Eropa. Uni Eropa memberlakukan tarif anti-dumping pada impor pemanis buatan China, dengan bea masuk sebesar 34,4% pada tahun 2025. Langkah ini bertujuan untuk melindungi industri Uni Eropa dari impor Cina yang harganya terlalu rendah. Langkah ini menyoroti dedikasi Uni Eropa untuk melindungi industrinya dari subsidi, persaingan, dan memastikan praktik perdagangan yang adil. Meskipun penerapan tarif khusus oleh Jepang dan Taiwan kurang terlihat, kedua negara telah melakukan perubahan kebijakan ekonomi yang lebih luas, untuk melawan pengaruh ekonomi Cina yang meningkat. Jepang telah meningkatkan kebijakan industri, dan ketahanan rantai pasokan, terutama di bidang seperti semikonduktor dan komponen penting mineral lainnya, untuk mengurangi ketergantungan pada impor China. Taiwan terus menjadi penting dalam rantai pasokan teknologi global, khususnya dalam semikonduktor, dan sedang berupaya untuk melakukan diversifikasi kemitraan ekonominya, guna mengurangi resiko yang terkait dengan strategi ekonomi China. Langkah-langkah perdagangan yang meningkat ini,
menekankan meningkatnya persaingan antar negara-negara ekonomi global utama, di bidang-bidang industri dan teknologi utama. Interaksi tarif dan perubahan kebijakan menggambarkan lingkungan yang kompleks, di mana negara-negara bertujuan untuk melindungi kepentingan ekonomi, sambil mengelola tantangan globalisasi saling ketergantungan. China telah mengumumkan pengenaan tarif anti-dumping sementara, atas impor plastik, industri khusus dari Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, dan Taiwan. Tarif ini merupakan bagian dari strategi perdagangan yang sedang berlangsung, untuk melindungi industri Cina dalam negeri. Di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan global, Amerika Serikat menghadapi tarif tertinggi berkisar antara 57,2% hingga 74,9%, yang mencerminkan perdagangan Cina bahwa perusahaan-perusahaan Amerika terlibat dalam praktik dumping yang signifikan. Hal ini membuat sangat sulit bagi eksportir Amerika Serikat untuk tetap kompetitif di pasar Cina. Amerika Serikat yang merupakan negara dengan industri utama, perusahaan seperti DuPont dan Celones Corporation, yang merupakan pemimpin dalam produksi kopolimer polyasetal, akan sangat terpengaruh karena perusahaan-perusahaan ini secara tradisional menyediakan material berkinerja tinggi, untuk industri-industri utama termasuk otomotif dan elektronik. Manufaktur di China menerapkan tarif yang sangat tinggi, kemungkinan akan mendorong eksportir Amerika Serikat keluar dari pasar Cina, sehingga memaksa importir China untuk mencari pemasok alternatif, atau lebih mengandalkan produksi dalam negeri. Hal ini sejalan dengan ketegangan perdagangan yang lebih luas antara Cina dan Amerika Serikat, di mana kedua negara telah mengenakan tarif pada barang-barang industri penting, yang akan dihadapi oleh eksportir. Tarif yang konsisten sebesar 42% merupakan hambatan yang substansial, namun tidak seberat yang dialami perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun dumping yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Uni Eropa telah teridentifikasi, dampak keseluruhan terhadap pasar Cina dianggap kurang parah, dibandingkan dengan eksportir Amerika Serikat yang memimpin produsen-produsen Eropa. Uni Eropa memperbarui sanksi terhadap Rusia, dan menyetujui rencana untuk mencabut beberapa sanksi terhadap Suriah. Pada pertemuan Menteri Luar Negeri Uni Eropa pada hari Senin tanggal 27 Januari tahun 2025, mereka juga menyerukan pendekatan terpadu, untuk menghadapi Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dan kebijakannya yang dinilai transaksional, dan bersifat divide et impera, atau memecah belah untuk menguasai. Diplomat utama Uni Eropa, Kaja Kallas mengatakan, ketika Amerika Serikat melakukan kebijakan luar negeri transaksional, Eropa perlu lebih kuat ketika kita bersatu, katanya kepada wartawan. Zuzana Veh, dari NGO German Marshall Fund of the United States, mengatakan bahwa Trump bermaksud melemahkan Uni Eropa, dan berurusan dengan negara-negara anggota Uni Eropa secara bilateral. Jika para pemimpin negara Eropa bersaing untuk mendapatkan perhatian dari pemerintahan Trump, hal itu akan berdampak negatif pada persatuan UE, kata Zuzana Veh kepada wartawan. Dan dukungan Trump terhadap mereka yang skeptis terhadap Eropa, dapat semakin melemahkan persatuan tersebut. Meski tidak seorang pun mengetahui dengan jelas, bagaimana tepatnya kebijakan Trump akan berjalan dalam beberapa minggu mendatang, dan kekhawatiran akan perang dagang terus meningkat, tetap ada harapan bahwa ia tidak akan bersikap lunak terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin. Di balik pintu tertutup, para diplomat Eropa tampaknya lega, bahwa Trump mengancam akan mengenakan tarif yang lebih tinggi, dan sanksi yang lebih berat, jika Rusia tidak mengakhiri perang terhadap Kyiv. Kallas mengatakan, Trump telah memberikan tekanan lebih besar terhadap Rusia, dan menegaskan tanggung jawab untuk mengakhiri perang ada di tangan Putin. Uni Eropa perpanjang sanksi bagi Rusia, Hungaria sempat ancam veto. Uni Eropa memperbarui sanksi terhadap Rusia yang membatasi perdagangan dengan negara itu, serta kembali membekukan miliaran aset negara. Ini akan terus mengurangi pendapatan Moskow dalam membiayai perangnya, tambahnya. Rusia perlu membayar kerusakan yang mereka timbulkan.
Sebagai reaksi, Perdana Menteri Hungaria Viktor Orbán mengancam akan memveto perpanjangan sanksi tersebut, jika Uni Eropa tidak membuat Ukraina mengangkut gas Rusia lewat jaringan pipanya ke Hungaria. Awal bulan ini, Ukraina memutuskan untuk tidak memperbarui perjanjian yang mengizinkan sumber energi Rusia mengalir melalui wilayahnya. Orbán mengatakan, mengklaim Hungaria telah kehilangan miliaran dolar sejak Ukraina menghentikan pasokan energi dari Rusia. Jika Ukraina menginginkan bantuan, misalnya untuk memberi sanksi kepada Rusia, maka biarkan mereka membuka kembali jaringan pipa gas, dan biarkan mereka mengizinkan negara-negara Eropa Tengah, termasuk Hungaria, untuk mengimpor gas yang kami butuhkan melalui Ukraina, kata Orbán. Namun, Orbán kemudian mengalah dan menuruti sikap Uni Eropa. Mengapa Orbán menyerah? Para ahli mengatakan, setelah teguran tak terduga Trump kepada pemerintah Rusia untuk mengakhiri perang konyol dan membuat kesepakatan, Orbán seolah kebingungan. V mengatakan lebih lanjut, kepasrahan Orbán mengenai sanksi Uni Eropa mencerminkan bahwa ia mempertimbangkan posisi Amerika. Posisi Trump mungkin mengejutkan bagi Hungaria, imbuhnya. Orbán harus meredakan keberatannya terhadap perpanjangan sanksi terhadap Rusia, dan kini terpaksa berhati-hati dalam menjalin hubungannya dengan Moskow dan Washington. Uni Eropa tangguhkan sanksi bagi Suriah. Uni Eropa juga menilai perkembangan di Suriah, di bawah otoritas transisi kelompok Islamis Hayat Tahrir al-Sham (HTS) mantan afiliasi Al-Qaeda, saat mengajukan alasan mencabut sanksi terhadap negara yang dilanda perang itu. Blok Uni Eropa menyetujui peta jalan untuk meringankan sanksi, sambil tetap mempertahankan opsi untuk memberlakukannya kembali, jika ternyata Suriah tidak membentuk pemerintahan yang inklusif, atau jika dituduh melakukan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Julien Barnes-Desi, Direktur Program Timur Tengah dan Afrika Utara di Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa (ECFR), mengatakan ada konsensus yang berkembang di Eropa tentang perlunya gerakan cepat untuk meringankan sanksi. Kondisi ekonomi yang buruk jelas merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi transisi positif, kata Barnes-Desi kepada media. Baru sehari setelah menjabat, Presiden Donald Trump mengumumkan rencana untuk mengenakan tarif 25% pada semua impor dari Kanada, yang berlaku mulai 1 Februari tahun 2025, pemerintah mengutip kekhawatiran atas imigrasi ilegal dan perdagangan fentanyl ke Amerika Serikat sebagai alasan utama tindakan ini. Juru bicara Caroline Leavitt menekankan bahwa tarif akan tetap berlaku sampai masalah ini ditangani oleh Kanada. Selain itu, pemerintah telah menyatakan keinginan untuk memberikan insentif bagi manufaktur dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor asing dengan mengenakan tarif. Tujuannya adalah mendorong perusahaan untuk merelokasi produksi ke Amerika Serikat dan memperkuat ekonomi nasional. Pada akhir Januari tahun 2025, Presiden Donald Trump menyarankan bahwa Kanada dapat menghindari tarif 25% yang akan datang pada impornya, dengan menjadi negara bagian Amerika Serikat ke-51. Ia mengusulkan bahwa langkah tersebut akan menghasilkan pengurangan pajak yang signifikan, dan peningkatan perawatan kesehatan bagi warga Kanada. Trump menyatakan bahwa warga negara Kanada, jika hal itu terjadi, akan mendapatkan pemotongan pajak yang sangat besar, karena mereka dikenai pajak yang sangat tinggi. Mereka akan memiliki cakupan kesehatan yang jauh lebih baik. Saran ini adalah bagian dari strategi yang lebih luas oleh Presiden Donald Trump untuk memanfaatkan langkah-langkah ekonomi untuk mempengaruhi hubungan internasional. Sebelumnya dia telah menunjukkan niatnya untuk menerapkan tarif yang tinggi terhadap Kanada, dan pada tanggal 7 Januari tahun 2025, ia menyatakan ambisinya untuk menggunakan kekuatan ekonomi untuk mendorong Kanada bergabung dengan Amerika Serikat, menekankan bahwa penggabungan akan meningkatkan keamanan nasional dan mengurangi pengeluaran Amerika Serikat untuk perlindungan perbatasan. Usulan kenegaraan Amerika disambut dengan penolakan cepat dari pejabat Kanada. Mantan Menteri Keuangan Chrystia Freeland menanggapi Presiden Trump, "Kanada tidak untuk dijual, kami kuat, independen, dan tidak akan pernah membiarkan perusahaan asuransi kesehatan Anda mengambil untung dari warga Kanada," ucapnya.
Amerika Serikat dan Kanada memiliki salah satu hubungan perdagangan yang paling luas dan terintegrasi di dunia. Pada tahun 2023, perdagangan bilateral barang dan jasa mencapai sekitar 923 miliar dolar Amerika Serikat, dengan total ekspor Amerika Serikat ke Kanada sebesar 441 miliar, dan impor dari Kanada sebesar 482 miliar dolar, yang menghasilkan perdagangan bebas Amerika Serikat dan Kanada, defisit perdagangan sebesar 41 miliar dolar. Perdagangan otomotif antara Kanada dan Amerika Serikat tetap menjadi komponen penting hubungan ekonomi mereka, dengan pertukaran yang signifikan dalam kendaraan dan komponen otomotif. Pada tahun 2023, mengekspor sejumlah besar suku cadang dan komponen otomotif ke dan dari Amerika Serikat. Pada tahun 2023, hampir 50% dari impor kendaraan bermotor dan suku cadang Amerika Serikat berasal dari Kanada 15%, dan Meksiko 35%, menggarisbawahi hubungan ekonomi yang mendalam antara kedua negara. Hubungan perdagangan mencakup berbagai sektor termasuk otomotif, pertanian, energi, dan jasa. Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, telah menggambarkan strategi komprehensif untuk mengatasi usulan tarif sebesar 25% dari Presiden Amerika Serikat terhadap impor Kanada. Justin Trudeau telah vokal dalam kritiknya terhadap tarif yang diusulkan, dan menekankan dampak buruknya pada industri Kanada dan konsumen Amerika Serikat. Ia menekankan bahwa tarif tersebut akan menyebabkan peningkatan biaya di sektor seperti otomotif, kayu, dan minyak. Dalam konferensi pers, Trudeau menyatakan bahwa rakyat Amerika bukanlah target. Kami berharap pada akhirnya akal sehat akan menang. I want to speak directly to Americans, our closest friends and neighbors. This is a choice that, yes, will harm Canadians, but beyond that, it will have real consequences for you, the American people. As I have consistently said, tariffs against Canada will put your jobs at risk, potentially shutting down American auto assembly plants and other manufacturing facilities. They will raise costs for you. Perdana Menteri Ontario Doug Ford telah mengindikasikan bahwa provinsi tersebut sedang mempertimbangkan pembatasan ekspor listrik ke negara bagian Amerika Serikat, seperti Minnesota, Michigan, dan New York. Pada tahun 2023 ekspor listrik, Ontario memasok sekitar 1,5 juta rumah di Amerika. Ford menekankan bahwa tindakan tersebut akan menjadi pilihan terakhir, tetapi sedang dipertimbangkan untuk melindungi kepentingan Kanada. Tindakan pembalasan tahap awal, Kanada berencana untuk mengenakan tarif pembalasan terhadap produk Amerika Serikat senilai sekitar 37 miliar dolar, barang yang menjadi sasaran termasuk barang-barang seperti jus jeruk, wadah keramik, dan minuman beralkohol tertentu. Sementara daftar lengkapnya belum dirilis secara resmi. Laporan menunjukkan bahwa Kanada sedang mempertimbangkan tarif pada berbagai barang Amerika, termasuk jus jeruk, terutama dari Florida, eksportir utama produk jeruk, produk baja. Beberapa barang baja sedang dipertimbangkan, yang dapat berdampak pada produsen baja Amerika Serikat. Barang keramik, barang seperti wastafel dan toilet, sedang dievaluasi untuk potensi tarif. Produk susu dari negara-negara seperti Wisconsin mungkin menjadi sasaran. Mesin pencuci piring yang diproduksi di negara-negara seperti Michigan juga tidak lepas dari target tarif balasan Kanada. Perdana Menteri Ontario Doug Ford telah menyerukan pemilihan umum dadakan pada tanggal 27 Februari tahun 2025, untuk mencari mandat yang kuat untuk melawan tarif Amerika Serikat, yang diusulkan. Ford memperingatkan bahwa tarif ini dapat berdampak buruk pada ekonomi Ontario, dan mengakibatkan hilangnya banyak lapangan pekerjaan. Ia mencari dukungan pemilih untuk menerapkan langkah-langkah termasuk tarif pembalasan atas barang-barang Amerika, dan menghilangkan alkohol buatan Amerika Serikat dari rak-rak, untuk melindungi kepentingan provinsi tersebut. Kanada adalah pemasok utama minyak mentah ke Amerika Serikat, yang menyumbang sekitar 60% dari impor minyak mentah Amerika Serikat. Pengenaan tarif sebesar 25% pada minyak mentah Kanada dapat mengganggu rantai pasokan ini.
yang menyebabkan peningkatan biaya bagi penyuling Amerika Serikat, dan akibatnya harga bahan bakar yang lebih tinggi bagi konsumen. Analis memperingatkan bahwa tarif tersebut akan mengganggu pasar energi, dan menaikkan harga bahan bakar bagi warga Amerika Serikat. Amerika mengimpor sejumlah besar produk pertanian dari Kanada, termasuk daging sapi senilai hampir 3 miliar dolar setiap tahunnya. Tarif yang diusulkan dapat menyebabkan harga barang-barang ini lebih tinggi di pasar Amerika Serikat. Para ahli memperkirakan bahwa tarif akan meningkatkan harga pangan hingga 25% dalam beberapa kasus, dan menambah sekitar 185 miliar dolar per tahun untuk pengeluaran belanjaan keluarga Amerika. Keluarga berpenghasilan rendah akan terkena dampak secara tidak proporsional. Pemerintah Kanada telah mengindikasikan bahwa setiap tindakan pembalasan akan didistribusikan secara merata di semua wilayah, dan tidak memilih profesi atau sektor tertentu. Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Jonathan Wilkinson menekankan bahwa respon Kanada akan memprioritaskan dampak pada kepentingan Amerika dibandingkan kepentingan Kanada, tanpa berdampak secara tidak proporsional pada satu sektor atau kawasan. Jika Amerika Serikat melanjutkan penerapan tarifnya, Kanada siap memperluas tindakan pembalasannya hingga berdampak pada produk-produk Amerika Serikat senilai hingga 110 miliar dolar. Eskalasi ini bertujuan untuk memberikan tekanan ekonomi yang signifikan sebagai respon terhadap tindakan Amerika Serikat. Sebagai tindakan yang lebih drastis, Kanada mempertimbangkan untuk mengurangi ekspor energi ke Amerika Serikat, mengingat Kanada memasok sekitar 20% dari minyak yang dikonsumsi di Amerika Serikat. Tindakan ini dapat memiliki implikasi substansial bagi pasar energi Amerika, namun hal ini telah memicu perdebatan di antara para pemimpin provinsi Kanada. Misalnya Perdana Menteri Alberta Danielle Smith menentang pengurangan ekspor minyak dengan alasan potensi kerugian ekonomi bagi provinsi tersebut. Kolaborasi dan diplomasi internasional. Menteri Luar Negeri Kanada Melanie Joly telah mengumumkan rencana untuk bekerja sama dengan mitranya di negara-negara sekutu termasuk Inggris, Meksiko dan beberapa negara Eropa, anggota Serikat Pekerja untuk membentuk Front Persatuan melawan dengan potensi tarif Amerika Serikat. Inisiatif diplomatik ini bertujuan untuk mengkoordinasikan tanggapan dan mengeksplorasi langkah-langkah kolektif untuk melawan dampak ekonomi dari tarif yang diusulkan. Strategi pembalasan yang ditargetkan pada tanggal 27 Januari tahun 2025. Mantan Menteri Keuangan Chrystia, yang mencalonkan diri untuk menggantikan Justin Trudeau sebagai Perdana Menteri Kanada, mengusulkan daftar pembalasan yang menargetkan barang-barang Amerika Serikat, sebagai tanggapan atas potensi tarif 25% pada produk-produk Kanada oleh Presiden Donald Trump. Freeland menekankan bahwa tindakan balasan Kanada harus tepat sasaran dan menyakitkan, dengan menyebutkan jeruk Florida, petani susu, dan produsen mesin pencuci piring sebagai target potensial. Daftar yang diusulkan akan mencakup produk senilai 139 dolar Amerika Serikat. Dia juga mengusulkan pelarangan perusahaan Amerika untuk mengajukan penawaran pada kontrak pengadaan federal Kanada dan mengadakan KTT internasional untuk mengoordinasikan tanggapan terhadap tantangan komunikasi publik dan advokasi. Perdana Menteri Justin Trudeau telah secara aktif mengkomunikasikan posisi Kanada dengan menekankan bahwa tarif Amerika Serikat akan menyebabkan peningkatan biaya bagi konsumen Amerika dan mengganggu rantai pasokan penting. Ia telah menyoroti hubungan ekonomi yang mendalam antara kedua negara dan manfaat bersama dari menjaga hubungan yang terbuka. Langkah-langkah ini mencerminkan pendekatan multifase Kanada untuk mengatasi potensi pengenaan tarif Amerika Serikat dengan menyeimbangkan tindakan balasan ekonomi langsung dengan upaya diplomatik dan komunikasi strategis. Perjanjian Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada Inc. sebelumnya adalah perjanjian perdagangan komprehensif yang menggantikan Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara USMCA, yang dirancang untuk mendorong perdagangan bebas di antara ketiga negara dengan mengurangi atau menghilangkan tarif, dan mendorong integrasi ekonomi. Ketentuan utama USMCA meliputi akses pasar. Perjanjian ini memastikan akses istimewa untuk barang dan jasa yang diperdagangkan antara Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, yang bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan lintas batas yang lebih lancar dan efisien.
Namun tak disangka setelah kemenangan kembali Donald Trump justru mengancam akan mengenakan tarif kepada Kanada, Amerika seakan melupakan perjanjian perdagangan antara ketiga negara yang membuat hubungan Kanada dan Amerika semakin renggang.